yang solid bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Semoga nanti juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita coba share screen lagi ya. Nah, ya. Semoga tidak ada kendala. Jadi ini, Pak. Next, Pak. Tampilan yang belum. Oh ya, sabar ya. Nah, sudah. Nah, ya Allah. Jangan pakai sendal. Ya, Pak. Ini. Iya. He proudly gave it up to fly. Kenapa ke sini? Nah, itu sudah, langkah penyelesaiannya sudah ya. Lanjut ke slide berikutnya tentang soal cerita dalam bentuk operasi penjumlahan ya. Nah, pada soal cerita model penjumlahan ini biasanya terkait dengan kejadian yang berurutan ya. Ada kejadian, kemudian ada perubahan yang setara, tidak berlipat-lipat ya. Jadi ada step-stepnya itu berurutan. Kemudian ada kata-kata yang harus kita pahami bahwa kata-kata itu nanti ada konotasinya atau bermaksud positif jika ada kata misalnya tekanan, naik, bertambah, untung, ya, ke atas. Contohnya ya, misalnya ketinggian sebuah menara ya itu 15 meter, maka 15 meter itu kan karena tinggi, jadi ke atas posisinya dia merupakan bilangan positif. Kemudian contohnya lagi kedalaman kolam 2 meter, karena kedalaman itu di bawah ya, maka dia menunjukkan bilangan negatif. Nah, kita harus nanti memahami kemudian teliti dalam menentukan bilangan-bilangan yang ini positif atau ini negatif terkait dengan kata-kata yang menunjukkan bilangan positif atau bilangan negatif. Contohnya ya, next Pak, ada soal tentang ya ini Ahmad menuangkan air yang suhunya 12 derajat Celcius ke dalam gelas. Suhunya 12 derajat Celcius ke dalam gelas, maka bilangan 12 adalah positif. Nah, karena tidak ada kata di bawah atau turun ya, maka dia 12 derajat Celcius dimaknai sebagai bilangan positif. Kemudian dia menambahkan beberapa potong es batu sehingga suhu air turun 7 derajat Celcius. Turun ya, kata turun menunjukkan kalimat yaitu bilangan negatif ya. Kemudian saat es batu mencair seluruhnya suhu air naik. Nah, naik itu kata yang menunjukkan bilangan positif ya, 3 derajat. Suhu air saat es batu mencair seluruhnya adalah titik-titik. Nah, kemudian yang pertama tadi kita baca, kita pahami. Kalau perlu kita tandai bilangan atau kata-kata yang itu penting ya. Kita anggap itu nanti menjadi informasi yang kita butuhkan dari cerita tersebut, dari soal tersebut ya. Maka kita jawab yang diketahui suhu awalnya ya.
12 derajat Celcius, bernilai positif. Kemudian penurunan suhu 7 derajat Celcius, ada kata turun. Maka kata turun itu menunjukkan bilangan negatif. Bilangannya negatif tuh 7. Jadi turun 7 derajat Celcius sama dengan negatif 7 derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhu setelah es batu mencair 3 derajat. Karena naik, bilangannya adalah bilangan positif. Jadi 3 derajat Celcius bernilai positif. Berapa suhu air saat es batu mencair seluruhnya? Nah, kita jumlahkan karena tadi itu kan kejadian yang setara yang berkelanjutan ya. Maka dia kita tambahkan suhu mula-mula, kemudian ditambahkan air, ternyata suhunya turun, artinya ditambah negatif. Ditambah negatif itu 7. Kemudian ditambah 3. Setelah es mencair seluruhnya, suhu air naik. Nah, naik itu kan ditambah dengan bilangan positif. Sehingga 12 ditambah negatif 7 ditambah 3. Bisa kita gunakan kamar bilangan untuk memisahkan bilangan positif di sebelah kamar yang positif, bilangan negatif kita taruh di bilangan kamar negatif, atau kemudian kita selesaikan, atau kita selesaikan satu persatu dari depan ya. Kalau yang di contohnya Pak Jan, kita selesaikan satu persatu. 12 ditambah negatif 7. Tandanya berbeda ya. Jadi kita kurangi 12 dikurangi 7 hasilnya 5 ya. 5 positif ditambah 3 hasilnya 8. Ya, seperti itu. Kemudian Pak Jan coba menyelesaikan, mungkin ada hal yang kita bahas dari buku paket ya. Halaman 23. Bisa dilihat di papan tulis, screen-nya dipindahkan ke papan tulis Pak ya. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut ya. Lalu ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang ya? Jadi kita cermati ya. Posisi mula-mula ya. Posisi awal atau mula-mula ya, itu ada di 3 meter di bawah permukaan laut. Itu dalam kalimat matematikanya ya, ada kata di bawah ya. Jadi 3 meter ini nilainya negatif 3 ya. Kenapa Pak enggak positif 3? Kan di dalam laut. Kalau positif 3 berarti di atas laut. Masa penyelam-menyelamnya di atas laut kan nggak mungkin ya, nggak bisa. Sehingga di bawah ini menunjukkan tanda negatif. Nah, kemudian menyelam lagi. Menyelam lagi. Ke dalam lagi, ke bawah, banyak 4 meter. Artinya negatif 4 ya. Nah, berapa kedalaman yang dituju oleh penyelam itu sekarang? Kedalaman sekarang ya yang dijangkau oleh penyelam sama dengan posisi mula-mula ditambah perubahan si penyelam tadi ya. Negatif 3 ditambah negatif 4. Seperti ini. Kalau menjumlahkan bilangan yang sejenis, bilangannya sifatnya sama, berarti tetap negatif ya. 3 ditambah 4 hasilnya 7, berarti negatif 7. Kalau dalam menyebutkan negatif 7 ini sudah boleh sebenarnya, sudah benar ya. Letaknya berada pada negatif 7 atau dalam kesimpulannya negatif 7 ini negatif kan menunjukkan di bawah ya. Berarti berada 7 meter di bawah permukaan ya. Karena permukaan ini permukaan laut. Permukaan dianggap sebagai nilai 0 ya.
Jadi kenapa kok bisa negatif 3? Karena ada kata di bawah ini yang menunjukkan bilangan negatif ya. Kalau menyelam lagi ke bawah berarti juga ditambahnya dengan bilangan negatif seperti itu. Kemudian yang kita, oh ya. Contoh pada share screen berikutnya, Pak. Kita sudah masuk ke yang positif ya. Jadi kejadian-kejadian yang berurutan itu menggunakan penjumlahan. Nah, sedangkan untuk model pengurangan itu nanti kita gunakan untuk mencari selisih atau jarak. Ya. Jadi kalau ada soal cerita yang menggunakan yang ditanyakan itu berapa selisih suhu, berapa jarak antara burung dengan ikan di dalam air misalnya, berapa jarak pesawat dengan kapal selam di bawah laut, misalnya seperti itu. Maka itu menggunakan kalimat pengurangan ya, contohnya ya. Kemudian caranya bagaimana? Bilangan yang besar ya nilainya yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Maka nanti hasilnya selalu positif. Kalau selalu positif Pak, kita buktikan ya. Contohnya di soal tersebut, coba Pak Jen bukakan. Suhu di dalam ruangan ber-AC adalah 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu di dalam lemari es negatif 4 derajat Celcius. Ya. Berapa selisih suhu? Yang ditanyakan kan selisihnya. Kita ambil dulu informasi yang penting, maka kita tuliskan sebagai hal-hal yang diketahui yang penting untuk kita tulis di situ ya. Nilai besarnya atau suhu dalam ruangan yang ber-AC itu 20 derajat. Karena lebih besar, maka dia ditulis nilai besar ya, 20 derajat Celcius. Kemudian nilai yang lebih kecil, yaitu suhu di dalam lemari pendingin, itu negatif 4. Ya. Nah, baru kita susun dalam bentuk kalimat matematika. Kalau selisih itu kan menggunakan operasi itu pengurangan. Ya. Yang besar dikurangi yang kecil. Sehingga selisih suhunya, suhu ruangan 20 derajat dikurangi suhu di dalam lemari pendingin, yaitu negatif 4. 20 dikurangi negatif 4 ya. Kita ubah dalam bentuk penjumlahan, 20 ditambah lawan dari negatif 4, yaitu 4. 20 ditambah 4. 24 derajat Celcius. Jadi selisih suhunya 24 derajat Celcius. Kemudian adakah contoh lain? Nah, misalkan juga tadi yang soal pada halaman 23 buku paket ya. Kalian cermati misalkan berapa selisih posisi awal dan posisi akhir si penyelam. Ya. Selisihnya berapa meter? Itu dihitung dengan cara nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil tadi ya. Bisa dilihat di sini ya. Nanti sudah diketahui bahwa posisi awalnya awal negatif 3, akhir negatif 7 ya. Nah, selisihnya berapa? Menurut anak-anak mana yang lebih besar? Negatif 3 atau negatif 7? Selisih Negatif 3. negatif 3. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 7 sebagai yang kecil. Selisih jarak posisi awal dan posisi akhir penyelam sama dengan yang besar negatif 3 dikurangi yang kecil negatif 7. Seperti ini cara menyusunnya kalimat matematikanya ya. Sekarang kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Negatif 3 ditambah
ditambah berapa? 7. 7. Sehingga jarak antara awal dan akhir atau selisihnya adalah berapa meter? Negatif 3 ditambah 7. 4. 4. Jadi ini juga menjadi bilangan positif karena selisih jarak itu menunjukkan nilai positif. Dari mana cara mencarinya? Ya, ini dengan dikurangi yang kecil. Seperti itu. Nanti itu akan muncul pada soal latihan nomor 6 ya. Kalian sudah kerjakan tadi. Kemudian di soal operasi hitung campuran ya. Di slide berikutnya Pak ada tentang operasi hitung campuran, itu berarti nanti ada berbagai macam operasi hitung di situ ya. Mungkin ada pembagian, perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Apa yang harus dikuatkan atau diperhatikan dalam operasi hitung campuran pada soal cerita ini? Kita harus tahu. Ingat ya, kemarin urutannya seperti apa dalam menyelesaikan operasi hitung campuran itu, ya. Kemudian, nah, pada jenis tertentu, soal tertentu bisa juga diselesaikan dengan gambar. Nanti Pak Jan terangkan. Yang bisa dengan gambar itu pada suhu biasanya ya. Perubahan suhu naik atau suhu turun itu nanti bisa. Contoh soalnya Pak, bisa dilihatkan. Ini tentang olimpiade ya. Ada yang pernah ikut olimpiade? Kalau ada olimpiade itu biasanya skor benar nilainya besar. Kalau salah, dia dihukum. Dapat hukuman, pengurangan nilai ya. Kemudian tidak dijawab juga biasanya ada pengurangannya. Ada juga yang tidak dijawab nilainya 0. Artinya kalau nggak bisa sama sekali jangan diaur, kemudian didiamkan kalau dalam olimpiade ya. Tapi kalau dalam sekolah kita ya sebisa mungkin kita jawab semampu kita. Apa yang kita tahu dari informasi pada soal tersebut kita tuliskan saja ya. Nah, di sana ada aturan ya, dari 25 soal Ali mengerjakan 20 soal benar, 3 soal salah dan selebihnya tidak dikerjakan. Kemudian pedoman penyekoran setiap soal benar bernilai 5, salah bernilai negatif 2, dan tidak dikerjakan bernilai negatif 1. Jadi benar dapat poin 5, 1 benar ya, poinnya 5. Kemudian 1 soal salah dihukum negatif 2. Kemudian tidak dikerjakan dihukum negatif 1. Nah, berapa skor Ali jika tadi menjawab 20 soal benar, 3 soal salah dan selebihnya. Berarti ada sisanya yang tidak dikerjakan. Kita cari dulu yang perlu diketahui apa saja di situ. Misalnya jumlah soal 25 boleh, itu Pak Jan tuliskan ya. Bisa ditambahkan. Jumlah soal seluruhnya 25 butir. Soal dijawab benar 20 butir. Soal dijawab salah 3 butir. Soal tidak dijawab. Berarti sisanya ya 25 dikurangi 20 yang benar, dikurangi 3 yang salah, sisanya sama dengan 2 butir soal yang tidak dijawab. Kemudian butir-butir soal itu berapa poinnya, berapa skornya, itu juga diketahui sebagai hal yang penting untuk Singkat ini lewat apa? Nah, skornya berapa yang didapat? Kan dia jawab benar, ada, jawab salah juga ada. Maka dia harus menjumlahkan bobot poinnya tadi, benar dikali skor, salah dikali skornya, tidak dijawab dikali skornya, kemudian dijumlahkan. Kalau disusun 20 dikali 5 ya, 20 soal benar dikali bobotnya 5 ditambah 3 soal salah dikali bobotnya negatif 2 ditambah 2 soal tidak dijawab bobotnya negatif 1. 20 dikali 5 100 ditambah 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6 ditambah
2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Ya. Bisa diselesaikan dengan kamar bilangan boleh, atau berturut-turut dari depan juga boleh ya. 100 dikurangi ditambah negatif 6 sama dengan 94. Kemudian ditambah negatif 2 hasilnya 92. Atau dengan kamar bilangan boleh, yang positif di kamar positif, yang negatif di kamar negatif. Yang di kamar negatif tambahkan dulu ya. Jumlahnya penghulu negatif ada negatif 6, negatif 8. Kemudian yang di positif ada 100, maka jumlah nilai skor Ali adalah 100 dikurangi tambah negatif 8 ya. 100 dikurangi 8 hasilnya 92 ya. Itu contoh pada soal yang menggunakan operasi hitung campuran pada penyekoran ujian atau olimpiade atau lomba ya. Kemudian berikutnya pada suhu ya, pada suhu. Next slide, Pak. Nah, itu biasanya ada perubahan suhu yang bertingkat-tingkat ya. Perubahan suhunya berturut-turut, tidak hanya sekali tapi itu berulang-ulang dengan jumlah yang relatif sama ya. Contohnya, sebuah es batu dikeluarkan dari lemari es bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Suhu es batu naik rata-rata 2 derajat Celcius setiap 4 menit. Ya. Jadi, mula-mula ada es batu dikeluarkan, ya, karena masih dari dalam kulkas suhunya negatif, karena masih beku ya, negatif 3 derajat Celcius. Karena di ruangannya panas, ya, tidak di lemari pendingin, kan suhunya naik. Naiknya 2 derajat Celcius setiap 4 menit. Misalnya dari 0 menit ke 4 menit itu naik 2 derajat. Dari 4 menit ke 8 menit, kan itu kan 4 menit jaraknya ya, itu naik lagi 2 derajat lagi. Sampai ke 12 menit, naik 2 derajat lagi. Nah, berapa suhu akhir saat es batu itu setelah 12 menit? Ya, itu kita simpulkan dulu hal yang diketahui ya. Suhu awal negatif 3 derajat, suhu mula-mulanya ya. Kemudian kenaikan suhu 2 derajat Celcius atau perubahan suhunya 2 derajat Celcius. Bagaimana kalau misalkan kita memasukkan air ke dalam lemari pendingin? Itu kan suhunya turun. Kalau turun berarti tandanya bilangan apa? Negatif. Nanti kita ganti perubahan suhunya negatif 2 misalnya kalau turun dimasukkan ke dalam lemari es ya. Kalau naik berarti positif. Kemudian lama waktunya ya, waktu setiap kenaikan suhunya setiap 4 menit. Jadi setiap 4 menit ada perubahan suhu. Sebenarnya suhunya itu berubah terus ya. Tapi dihitung rata-ratanya itu dalam 4 menit naik 2, 4 menit naik 2 seperti itu. Kemudian lama waktu seluruhnya es batu itu dikeluarkan itu 12 menit. Nah, suhu akhirnya adalah suhu awal ditambah perubahan suhu saat dikeluarkan tadi. Suhu awalnya berapa? Negatif 3 derajat Celcius ya. Kemudian ditambah, nah perubahan suhunya ini ada lama waktunya ya. Biasanya ada kata selama, setelah, yaitu menunjukkan lama waktu. Berarti di situ 12 dibagi lama kenaikannya setiap berapa? Ada kata setiapnya biasanya ya. Berarti di situ dibagi 4 dikali perubahan suhunya berapa? Setiap waktu tadi, perubahan waktu tadi naik atau turun. Nah, di situ naik 2, berarti dikali 2 ya. Berarti 12 tadi dibagi 6, dibagi 4 dikali 2. Kita kerjakan dulu dalam kurung ya, di dalam kurung ada pembagian. Berarti negatif 3 ditambah 3 hasil dari tadi 12 dibagi 4 dikali 2. Kemudian diselesaikan dalam kurung negatif 3 ditambah 6 ya. Hasilnya positif 3. Jadi suhu akhirnya positif 3.
Atau bisa kita dengan menggunakan gambar. Perhatikan gambarnya, coba di slide berikutnya ya. Pak Jan jelaskan. Kadang kalau sudah bingung arep menghitung, mikirnya penyusun ya, pakai gambar boleh ya. Pada garis yang mendatar, ya yang berisi waktu itu dimulai dari 0 menit, lompatnya berapa menit? Karena di soal diketahui 4 menit, maka jaraknya 4 menit. Setiap 4 menit, berarti 0 ke 4, terus 4 ke 8, 8 ke 12. Sampai kapan, Pak? Sampai selama waktu yang diketahui itu berapa menit? Ya. Misalnya di situ yang diketahui 12 menit, maka ya sampai 12 itu waktunya nanti kita buat lompatan-lompatannya. Dari 0 ke 4, 4 ke 8, terus kemudian 8 ke 12. Terus kenaikan suhunya berada di garis yang tegak. Ya. Mula-mula dari berapa tadi? Negatif 3. Ya. Maka naik 2 ke negatif 1. Naik 2 lagi ke posisi 1. Kemudian naik 2 lagi ke posisi 3. Ya. Nah, kita gambarkan ketika suhunya mula-mula 3, setelah 4 menit, naik berapa? 2 derajat. Maka dia naik 2 derajat ke dalam posisi negatif 1. Ya. Suhu 4 menit sama dengan negatif 1. 4 menit berikutnya jalan. Oh, setelah 4 menit, pada 8 menit naik 2 derajat lagi pada posisi 1 derajat. 4 menit lagi jalan sampai 12 menit, naik lagi 2 menit. Pada posisi 3 derajat. Kalau cara seperti ini kalian bisa gunakan tanpa menghitung pakai perkalian atau pembagian ya. Tapi harus konsisten dalam membuat gambarnya tadi ya. Misalnya jaraknya 3 menit naik berapa, 2 menit naik berapa. Sama juga dengan kalau penurunan. Berarti nanti gambarnya dari atas undak-undaknya kebalik ya. Kalau itu kan naik dari bawah kan kita gambarkan kan naik ya. Kalau misalnya suhunya turun berarti dari sebelah kiri itu di atas, tangganya turun semakin ke bawah ya. Nah, dari penjelasan contoh soal, anak-anak ada yang ditanyakan tidak? Karena besok pada waktu tes ini juga insya Allah ada yang keluar ya. Dari penjumlahan, pengurangan, atau operasi hitung campuran ini, insya Allah pasti keluar ya. Ada yang ditanyakan? Yang terakhir masih belum paham, Pak. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Yang terakhir ya. Dimulai dari yang sebelumnya, Pak. Saat sebelumnya. Dari soalnya dulu ya. Kita baca soalnya, kita pahami ya. Pak Jan lihat dari file HP ya. Sebuah es batu dikeluarkan dari lemari es bersuhu negatif 3 derajat Celcius. Jadi mula-mula saat dikeluarkan suhunya adalah negatif 3 atau kita tulis suhu awal. Ya. Karena di dalam ruangan yang panas, di luar lemari pendingin kan udaranya panas. Suhu es batu naik, ya, naik rata-rata 2 derajat Celcius. Jadi naik 2 derajat setiap 4 menit. Jadi setiap 4 menit, misalnya dari pertama kali dikeluarkan, dimulai pakai stopwatch 4 menit, naik 2. 4 menit lagi, naik 2 lagi. 4 menit lagi, naik 2 lagi. Ya, sampai 12 menit dikeluarkan itu suhunya berarti naiknya dari negatif 3 itu menuju ke suhu berapa. Nah, seperti itu maksudnya ya. Nah, kalau dituliskan dalam soal penyelesaian yang menggunakan langkah, itu suhu awalnya negatif 3 itu sebagai suhu mula tadi, berarti pada waktu dikeluarkan. Kenaikan suhunya tadi ada kata naik rata-rata itu ya, berarti 2 derajat Celcius. Kemudian setiap berapa menit? Kan ada periodenya, ada masanya naik itu dari soal diketahui setiap 4 menit. Jadi 4 menit dihitung stopwatch,
kemudian diukur suhunya pakai termometer, naiknya 2 derajat ya. Nyalakan lagi stopwatchnya, diukur lagi setelah 4 menit, naik 2 derajat lagi. Ya. Sampai stopwatch itu berhenti pada menit ke-12. Nah, suhunya berapa? Nah, kita hitung di situ dengan cara suhu awal ditambah perubahan suhunya. Ya. Suhu awalnya kan negatif 3 derajat. Perubahan suhunya berapa? Perubahan suhunya itu kalian bisa memahami ya nanti ya. Itu langkahnya itu tetap. Yang 12 itu adalah lama waktu. Urutannya tetap ya. Lama waktu dibagi, berarti lama waktu dibagi waktu setiap kenaikan. Ya. Berarti dibagi 4. Kemudian dikalikan dengan kenaikan suhunya. Ya. Kemudian dikalikan dengan kenaikan suhunya, yaitu 2. Jadi urutannya apa? Suhu awal ditambah dalam kurung lama waktu dibagi waktu kenaikan dikali suhu naik. Ya, kalau di situ naik. Kalau suhunya turun berarti dikali suhu turun. Kalau suhu turun berarti dia negatif. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Bisa ditulis ya. Pak John diktekan suhu ditambah dalam suhu awal tambah dalam sama bagi waktu kenaikan, lama waktu dibagi waktu kenaikan dikali kenaikan suhunya atau suhu naiknya atau suhu turunnya ya. Di situ kalau suhu naik berarti positif, kalau suhu turun berarti negatif. Paham ya? Kalau sudah itu dipahami, oh suhu awal sambil merem boleh lah. Suhu awal ditambah lama waktu ya, diganggu ya, lama waktu dibagi kenaikan dikali suhu naik. Ya. Dalam kurung selesaikan dulu, kemudian baru dijumlahkan. Nah, kalau sudah dihitung sesuai dengan urutan penghitungan yang tepat, dalam kurung selesaikan dulu. Dalam kurung ada pembagian dan perkalian, selesaikan dulu juga ya. Yang di depan berarti 12 dibagi 4, isinya 3, kemudian baru dikalikan 2 ya. Baru dijumlahkan dengan negatif 3. Nah, negatif 3 ditambah 6, artinya 3. Sampai sini paham? Atau mau pakai dengan cara gambar, ilustrasi boleh. Gambarnya orang kudu HP. Yang penting itu menunjukkan perubahan suhunya yang konstan itu yang bagus ya. Dari 0 menit geser 4 menit naik. Ini gambarnya nanti kalian bisa ini kayak membuat tangga ya. Pernah naik tangga ya anak-anak ya. Tangga datar untuk menunjukkan perubahan waktunya ya di sini. Dari 0 ke 4 ini 4 menit ya. Oh, ternyata pada saat suhunya 4 menit, waktunya 4 menit itu suhunya naik di sini 2 derajat ya. Kemudian hitung lagi 4 menit lagi ya. Maka di sini 8 menit. Suhunya naik 2 derajat lagi misalnya ya. Kemudian mendatar lagi 4 menit lagi. Suhunya naik 2 derajat lagi. Nah, di sini ini berapa? Seperti itu. Bisa dilihat misalnya dari mulainya di negatif 3 ya tadi ya. Negatif 3. Berarti saat naik 2 di sini tambah 2 negatif 1. Tambah 2 lagi di sini 1. Tambah 2 lagi 3. Ya. Jadi suhunya adalah di sini pada waktu suhu akhir 3 derajat Celcius.
Atau anak-anak bisa dengan mencongak ya. Dari negatif 3 naik 2. Naiknya berapa kali? Kalau sampai ke 12 menit itu ya, 3 kali. Naik 2, tambah 2, 1, tambah 2 lagi, 1, tambah 2 lagi, 3. Ya, itu tidak menggunakan cara perkalian pembagian atau seperti rumus yang awal tadi. Anak-anak boleh milih. Karena konsepnya penyelesaian itu tidak harus dengan rumus. Kalau bisa mengilustrasikan gambar, itu juga boleh. Ya. Nah, sekarang kita buktikan pada penyelesaian soal latihan yang nomor 5, 6, dan 9. Ya. Nomor 5, 6, dan 9. Kembali ke layar, Pak. Sini, Pak. Saya sebenarnya sudah. Ya. Nomor 5 sudah dikerjakan ya anak-anak ya semua ya. Tadi sudah ada yang mengirimkan ke Pak John. Masya Allah, luar biasa ya. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Berarti itu dianggap sebagai suhu awalnya. Ya. Berarti itu bilangan yang berada di paling depan nanti karena mula-mulanya ya. Dan ini kejadiannya ini kan berurutan, tidak bertingkat ya, setara ya. Kemudian karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam freezer naik. Naik itu berarti bilangannya apa? Positif atau negatif? Naik 10 derajat itu berarti Positif. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat. Turun 8 berarti nilainya negatif 8 ya. Berarti penyelesaian suhu freezer ya. Suhu freezer. Freezer menulisnya enggak? Free ya. Karena kita menggunakan operasi penjumlahan, kita lihat tadi yang dijumlah bilangannya apa saja. Ada yang positif, ada yang negatif. Kapan kita menggunakan operasi pengurangan? Ketika yang soal yang diketahui adalah atau soal yang ditanyakan adalah jarak atau selisih, ya, jarak atau selisih. Kita gunakan pengurangan. Kalau bukan, kejadian itu berurutan dan setara, ya. Misalnya naik, ada turun, ada perubahan yang tidak berulang-ulang, itu kita gunakan penjumlahan, ya. Berarti suhu mula-mula negatif 18 ditambah karena naik, ya, naik 10 ditambah karena turun berarti ditambah bilangan negatif 8. Jangan lupa baca di bawahnya. Suhu freezer sama dengan negatif 18 mula-mula ditambah berarti positif 10 ditambah turun negatif berarti seperti ini kalimat matematikanya yang tepat. Kalau ada yang menuliskan dikurangi 8, kalimat matematikanya belum tepat karena pengurangan nanti dijelaskan pada tadi ya untuk mencari selisih atau jarak. Kalau kejadian itu berurutan yang tidak berurut-urut ya, ini kita gunakan operasinya penjumlahan, ini ditambah. Jadi nanti kata negatif, kata turun itu menjadi tanda negatif di dalam kurung ini ya. Kata naik itu menunjukkan 10 ini bilangannya positif. Lalu berapa ini hasilnya? Boleh, Pak, saya mau menggunakan kamar bilangan, Pak. Boleh. Berarti kamar bilangannya seperti ini, Pak. Positif, negatif. Biar ingat terus ya. Yang negatif 18 masuk kamar negatif. Yang 10 masuk kamar positif. Yang negatif 8 masuk kamar negatif. Ya. Kemudian penghuni kamar negatif berapa? Tambahkan di sini ya. Negatif 18 tambah negatif 8. Negatif 26. Penghuninya kamar negatif ada 26. Penghuni kamar positif ada 10. Karena dia 10-nya sendiri. Nah, hasil akhirnya berapa? Karena berbeda kamar, dikurangi Pak. 6 dikurangi 10, 16. Tandanya mengikuti tanda yang penghuninya paling banyak. Yang paling banyak 26, tandanya negatif.
Berarti negatif 6. Nomor 5 jawabannya negatif 16. Siapa yang benar? Coba bisa Rajen. Dilihatkan. Saya, Pak. Saya. Oh, Masya Allah ya, banyak sekali ya. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Coba nanti Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. anak-anak ya. Gunakan penjumlahannya ketika kejadiannya itu berulang. Sehingga nanti kata manik atau kata turun di bawah itu nanti menjadi Saya benar semua, Pak. luar biasa. Ya, artinya anak-anak sudah bisa memahami materi tentang penjumlahan. Kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Seekor burung terbang pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut ya. 12 meter di atas. Menunjukkan bilangan apa? Di atas. Di atas itu kali bilangannya positif. 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 Burung tersebut melihat ikan yang berenang tepat di bawahnya ya. Jadi di bawahnya ikan tinggalnya di mana? Kalau berenang di dalam air, di dalam laut atau dalam sungai. Ini contohnya burung-burung yang bisa nyelam ini ya. Kalau dia mau menerkam ikan itu, dia harus jaraknya berapa? Dari posisi awalnya itu ya. Nah, di dalam air itu menunjukkan bilangannya adalah bilangan Negatif. berarti kedalamannya berapa dulu? 1 meter ya. Ikan tersebut berenang pada kedalaman 1 meter. Kedalaman itu menunjukkan negatif. Berarti 1 meter di bawah permukaan laut itu negatif 1. Berapa meter jarak? Nah, tadi jarak menggunakan apa? Kalimat pengurangan. Operasinya pengurangan. Berarti jarak atau selisih itu menggunakan pengurangan ya. Jarak ikan dan burung sama dengan besar kurangi kecil ya. Nilai besar kurangi nilai kecil. Kadang kalau ada yang positif, nilai positif itu lebih banyak ya, lebih besar ya daripada yang negatif. Sehingga yang besar ini kita ambil dari ketinggian burung. Berapa ketinggian burung? 12 meter. Kemudian dikurangi yang kecil. Yang kecil di sini adalah bilangan negatif dari kedalaman ikan berenang pada posisi negatif 1. Jadi 12 dikurangi negatif 1. Nah, kita gunakan operasi pengurangan. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah jarak atau selisih. Menggunakan kalimatnya pengurangan operasi terniat ya. Kita ubah dalam bentuk penjumlahan. 12 ditambah ya, berubah menjadi penjumlahan, dicari lawannya negatif 1 adalah 1. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Sudah kelas 6 berarti ya. Hebat. Berarti jaraknya 12 ditambah 1. 13 meter. Ya. Boleh juga anak-anak menggunakan gambar ilustrasi. Bisa nggak? Bisa sekali. Gambarkan saja. Kalian nggak perlu menghitung. Nggak perlu menghitung seperti ini. Tapi kalian harus paham. Titik 0 dimaknai sebagai apa? Permukaan air laut ya. Di sini airnya, permukaannya ya. Kemudian si burung itu di sini jaraknya ketinggiannya 12 ya. Kemudian ada ikan di bawahnya. Nah, ikannya 1 meter. Berarti negatif 1 ya. Nah, dari burung ke air 12 meter, dari permukaan air ke dalam ikannya ya ini ya. Ini
12, kemudian ini 1. Berarti kalau mau seluruhnya sampai ke bawah sini, ini kan berarti 13 meter. Seperti itu, kalian bisa menggambarkan. Nilainya selalu positif kalau hubungannya jarak atau selisih. Nilainya selalu positif, ya, seperti itu. Paham? Bisa ya? Ini angkanya masih kecil, tapi nggak masalah. Angka kecil itu kalau anak-anak paham konsepnya, caranya sudah benar, diganti angkanya tidak menjadi masalah, ya. Yang benar nomor 6. Raise hand coba. Berapa? Saya benar. Oh. Itu tadi tempatnya Pak Jengket. Tapi ya. Mbak Nada, Mbak Maulida, Mas Tunggul, Mas Bupari, Al Bupari, Mbak Auni, kemudian siapa lagi? Mbak Marwa, ada Alia. Iya, Pak. Masya Allah, barakallah. Semoga dipahami ya. Kita yang ditanyakan jarak atau selisih, kita menggunakan lagi pengurangan. Nilai yang besar dikurangi nilai yang kecil. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Mula-mula di dalam kulkas adalah negatif 12 derajat Celcius. Ya. Bisa jadi ya nanti dalam soal itu tidak langsung negatif 12, tapi ditunjukkan dengan apa? Kalimat suhu mula-mula di dalam kulkas adalah 12 derajat Celcius di bawah 0, ya. Menunjukkan juga negatif. Di bawah itu berkonotasi atau bermakna bilangan negatif, ya. Karena listrik padam, suhu dalam kulkas naik 1 derajat setiap 10 menit. Berapakah suhu kulkas padam selama 30 menit? Ya. Nah, itu diketahui suhu mula-mula ada negatif 12 derajat. Kemudian naiknya suhu 1 derajat. Naik itu nilainya positif. Setiap 10 menit, ada kata setiap berarti itu waktu kenaikannya. Naik suhunya setiap 10 menit. Berarti waktu kenaikan 10 menit. Kemudian berapa waktunya? 10 menit. Lama waktu itu ada kata selama, setelah, ya, itu. Kalau waktu kenaikan ada kata setiap. Ya. Jadi kalian harus ini bagaimana soal itu kita berikan informasi kepada kita. Nah, sekarang suhu akhirnya berapa? Suhu akhir sama dengan masih ingat enggak? Yang pertama dengan suhu awal, ya, ini suhu awal. Kemudian ditambah apa tadi? Masih ingat? Dicatat kan tadi? Tambah dalam kurung. Dalam kurung apa yang pertama? Lama waktu. Lama waktunya. Diapakan lama waktu? Dibagi apa? Waktu dibagi. Durasi kenaikan. Waktu kenaikannya, ya. Waktu kenaikan. Dikalikan kenaikan suhunya, ya. Berarti kenaikan suhu. Nah, hubungannya nanti bisa kalian kalau sudah hafal operasi hitungnya tambah bagi kali, urutannya adalah suhu waktu-waktu suhu, ya. Suhu waktu-waktu suhu, operasi hitungnya tambah bagi kali ada dalam kurungnya. Ya. Suhunya berapa? Negatif 12 yang pertama, ya, suhu awalnya, ya. Kemudian ditambah lama waktunya
ada kata selama, setelah, berarti berapa menit? 30 dibagi waktu kenaikan, ada kata setiap, berarti dibagi 10 dikali kenaikan suhunya, naiknya 1, berarti positif 1. Ini ya. Negatif 12 ditambah, kerjakan dulu dari kiri, 30 dibagi 10. 3 dikali 1 ya. Negatif 12 ditambah 3. Berbeda tanda ya. Berbeda ruangan, maka dikurangi 12 dikurangi 3. 9 tandanya mengikuti yang banyak. Yaitu yang banyak penghuninya negatif, berarti tandanya negatif. Jadi suhu dalam kulkas setelah 30 menit adalah ini kesimpulannya ya, negatif 9 derajat Celcius. Tuliskan. Jadi ya, dan seterusnya. Suhu di dalam kulkas setelah 30 menit adalah negatif 9 derajat Celcius. Gimana anak-anak? Ada yang benar semua hari ini pekerjaannya? Saya. Barokallah. Bagi yang belum, Saya. ya, yang benar. Barokallah. Yang belum, jangan putus asa. Ini baru belajar. Tapi harus diperbaiki. Maksudnya jangan menyerah. Nah, jangan menyerah. Nah, sekarang nanti kedepannya tidak akan mampu ya. Jadi jangan sampai kita itu menyerah dengan keadaan kita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin ya. Nah, nanti juga ada di latihan soal yang kemarin dibagikan ya. Sudah dapat semua atau belum? Dari Jumat kemarin? Sudah. Nanti dipelajari. Kalau nanti bagian dari ujian PTS-nya itu ya kalau enggak, soalnya paling mirip seperti itulah, nanti ada yang seperti itu. Soalnya berapa Pak? Paling 20 paling banyak itu. Ya Allah, lebih dari itu. Karena nanti waktunya juga terbatas agar anak-anak juga bisa mengerjakan dengan maksimal ya. Kemudian untuk materinya PTS dari bab awal tentang bilangan bulat dan penggunaannya, cara nulisnya bagaimana bilangan bulat, cara bacanya bagaimana, membandingkannya bagaimana, yang lebih besar lebih kecilnya bagaimana, mengurutkan bilangannya ya, harus tahu, harus bisa. Kemudian menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan dan membagi. Kemudian menyelesaikan Allah soalnya tidak sulit. Anak-anak semuanya insya Allah pasti bisa. Karena Pak Jadi semuanya bisa, nilainya bagus semua. Amin ya. Nah, bagi yang hari ini belum mengerjakan, silakan nanti bisa dikerjakan, dan soal-soal yang lainnya bisa dikerjakan mandiri ya. Kalau mau dibahas semua waktunya tidak cukup, anak-anak harus punya inisiatif untuk mengerjakan sendiri. Jika menemui kesulitan, bisa ditanyakan ke Pak John ya. Sudah punya nomornya ya, jadi ada di grup, nanti bisa di WA. Ya itu. Dan insya Allah soal ini nanti kadang juga di UN atau di SPD juga bisa dimunculkan ya. Maka kita harus selalu pelajari agar kita selalu paham. Nanti di SPD muncul, insya Allah kita mampu. Kalau muncul, insya Allah kita mampu dan bisa menjadi bagian dari apa? Ilmu yang kita mampu atau kita miliki, bagian dari ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari ya. Itu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Enggak. Tidak ada ya. Terima kasih untuk PTS, insya Allah semua. Nanti insya Allah lewat matematika dan mapel-mapel yang non praktik diselesaikan lewat form ya. Anak-anak silahkan disiapkan pelaksanaan PTS yang besok dengan banyak belajar, banyak membaca, berlatih ya. Kalau matematika tidak cukup dengan belajar membaca,
Dengan membaca tidak cukup, harus mau menggerakkan tangannya untuk berlatih. Ya. Karena apa? Bagian dari kebiasaan keterampilan kita menghitung itu dengan melatih diri kita untuk senantiasa mengerjakan soal-soal. Ya. Membaca itu adalah cara memasukkan informasi ke dalam pikiran kita, ya, dengan membaca. Itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Tadi sebelumnya, Pak Jan mohon maaf, hari ini ada kendala, berbagai kendala ya, dari sinyal yang kurang maksimal, kemudian dari materi yang ternyata bisa agak kesulitan karena kendala alat. Mohon maaf, semoga anak-anak tidak kecewa dengan pembelajarannya ya, tetap bersemangat, tetap bisa belajar dengan. Mari kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan keberkahan untuk kita semua. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa wa amilu salihati wa bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari Pak Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Nanti baju. Terima kasih Pak Yuna. Terima kasih Pak Jono. Assalamualaikum. Gimana ini? Tunggu. Assalamualaikum.